Di lampu merah. Di lampu merah sendiri, siang ini baik Hendra dan Taufan kembali mangkal. Ya, lagi-lagi ini sudah weekend. Namun tidak seperti sebelumnya. Weekend kali ini tidak ada yang spesial di antara keduanya. Terutama Hendra yang sudah memutuskan untuk melupakan Hendri. Ya, sejak kejadian malam minggu kemarin, Hendra jadi takut lagi bertemu dengan Hendri. Sebisa mungkin Hendra berusaha menghindar dan menjauh dari Hendri. Karena jika diteruskan, Hendra takut lama-lama terjerumus. Karena jujur Hendra sempat merasakan nikmat ketika Hendri menghisap miliknya malam itu. Dan jika itu diteruskan, lambat laun akan jadi ketagihan dan akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Dan itu artinya Hendra sudah termasuk terjerumus di jalan yang salah. Tapi meski begitu, bukan berarti mudah bagi Hendra melupakan Hendri begitu saja. Ya, meski sudah seminggu ini keduanya tak berkomunikasi, namun jujur, dari dalam hati Hendra, Hendra ingin Hendri masih bisa kembali ke jalan yang normal. Jujur, meski Hendra sempat marah dan juga mengancam tak akan menghubungi Hendri lagi, tapi jauh di lubuk hatinya masih ada rasa rindu yang terselip dalam hatinya. Hendra juga heran mengapa meski Hendra marah, tapi rasa rindunya masih saja susah hilang. Hendra bingung apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Drah, kamu kenapa? Kok diem aja? Gak apa-apa Van, bohong. Kamu gak biasa diem kayak gini. Auranya kayak gak semangat, kayak biasanya. Ada apa Drah? Kamu mikirin Henry ya? Aku bingung Van. Bingung kenapa? Kalau apa yang ada di otakmu sama apa yang ada di hatimu gak sinkron, jangan ditahan. Kalau pikiranmu masih menyangkal, tapi kenyataannya hatimu kangen, ya udah, gak usah nyusahin diri. Telepon aja anaknya, biar gak capek hati. Hendra diam. Dra, jujur, aku juga gak mau kalau sampai terjerumus. Apalagi kalau ingat kejadian di sungai kemarin. Gak cuma kamu aja yang ngalamin pelecehan sama bocah, aku juga sama. Meski tuh bocah-bocah melakukannya demi alasan cinta, ungkapan rasa sayang. Aku juga bingung Dra, gak kamu aja. Dan aku juga pengen kayak kamu, bisa menjauh, bisa menghindar. Tapi yang dihindari ini loh, susah, gak bisa. Taufik beda sama Hendri. Kalau Hendri kamu gertak masih mempan. Tapi kalau Taufik digertak malah ngancem, malah barbar. Susah dikasih tahu, gak tahu malu. Yang ada malah membahayakan aku sendiri. Bocahnya nekatan. Terus kita harus gimana ya Van? Aku sih pasrah. Kayaknya dengan kondisiku kayak gini, aku gak bisa menghindar dari dia. Dan gak tahu dah gimana ke depannya. Maksud kamu pasrah jadi homo gitu? Gak tahu Ndra, pusing aku. Nanti aku jawab enggak, ternyata iya. Kita gak tahu gimana nanti ke depannya. Mungkin ini nasibku aja yang apes ketemu dia. Kalau bisa tahan Van, maunya. Bahkan sampai sekarang pun aku masih tahan. Tapi kalau aku gak bisa tahan, gimana? Kamu mau marah sama aku? Kamu gak mau temenan sama aku? Gak mau nongkrong lagi di lampu merah kayak gini? Enggak Van, kamu tetap sahabatku sampai kapanpun. Kirain. Lalu, apa kamu malam ini ketemuan lagi sama Taufik? Ya jelas pastinya. Meskipun aku dari tadi gak ngangkat teleponnya, palingan ntar sore dia nongol. Kamu sendiri? Henry gak mungkin berani lagi nemuin aku lagi Van. Mungkin dia sudah marah dan kecewa sama sikapku waktu itu yang mengusirnya. Aku berharap Henry bisa belajar dari kejadian yang kita berdua alami dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Isi otakmu belum tentu sama dengan isi otaknya. Ya kalau dia berubah lebih baik, kalau dia jadi lebih buruk, larinya kemana-mana gara-gara patah hati sama kamu, obat-obatan, kesek bebas. Apalagi dia masih labil, masih bisa terpengaruh pada lingkungan. Kalau lingkungannya baik, kalau lingkungannya jelek, ikutan datu anak. Lantas aku harus bagaimana, Van? Apa aku harus mengorbankan diriku menjadi homo agar dia tak terjerumus ke hal-hal yang lebih buruk lagi? Yang gak tahu, Ndra, pusing aku. Kenapa kita semenjak ketemu dua bocah itu, hidup kita jadi ribet kayak gini ya? Entahlah.
Bentar Van, ada telepon dari pelanggan. Ya mas. Iya, free mas. Sekarang. Iya, baik mas. Saya kesana sekarang. Mijet Ndra. Sekarang. Iya, aku tinggal ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ndra, kamu ntar kalau aku jalan sama Taufik, kamu ikut ya. Kamu jam 8 udah selesai mijet kan? Oh, aku ngerti maksud kamu. Kamu perhatian sama aku dan gak pengen aku kesepian. Gak apa-apa kok, kalian berdua aja. Aku di rumah aja, Van. Aku tadi udah janji sama Mbak Niken buat nemenin dia jalan-jalan ke pameran. Ada pameran toh? Ada, di lapangan kecamatan, mulai dari semalam. Wah, mantep tuh. Kalau gitu, aku ntar malam tak ngajak Taufik ke pameran. Sekali-kali, aku mau ngajak dia ke pasar rakyat sambil dangdutan. Biar gak di kafe sama ke mall aja. Bosen aku. Ya, meskipun gak bisa lihat, tapi kan bisa dengerin koploan toh sambil jajan, biar ada variasi. Kalau jalan ngajak Taufik, biar dia ngerasain hiburan kampung. Iya Van, kalau gitu kita ketemuan di sana ya. Ya, nanti telepon aja. Ya udah, aku mijet dulu ya. Deket kok, di deket rumah. Ya udah, hati-hati. Yuk. Ya, Hendra pun meninggalkan Taufan mangkal sendirian. Di kafe. Ya, siang ini di kafe sendiri, Hendra dan Taufik ketemuan. Keduanya makan siang bersama seperti biasa. Lo pulang? Tanya Taufik pada Hendri. Pulanglah. Gue dapet kenalan cewek kampus sebelah yang ternyata gak jauh dari rumah gue. Di kompleks sebelah. Gila, gue baru tahu kalau tetangga gue ada yang cakep. Hah, tawa penuh kepalsuan. Fik, harusnya lo bantuin gue kek. Nyemangatin gue kek. Namanya juga usaha, bukan malah ngeledek. Terus, lo kemanain Mas Hendra? Lo yakin weekend ini gak ngapain lagi ke rumahnya? Gue udah gak komunikasi lagi sama doi. Lagian, dia juga udah gak ngarepin gue lagi. Tapi lo masih ngarepin dia kan? Ngarepin juga percuma, Fik. Mas Hendra udah fix gak mau sama gue. Gue juga udah gak mau kakak adian sama dia. Malah kerasa awkward tau gak sih? Jadi gimana gitu serba salah. Dan gue sekarang mau yang pasti-pasti aja. Yang gak perlu ada label kakak adik. Kalau cowok ya cowok aja. Kalau gak bisa ya udah. Kenapa lo ketawa? Lo kalau ngomong suka rada-rada. So iya aja lo. Padahal juga masih kangen. Masih cinta. Ya iya sih. Gue sulit ngelepasin Mas Hendra. Apalagi kalau inget malam itu. Gue udah dapet nisa punyanya. Terus semenjak itu lo colai tiap malam. Lo kok tahu? Suhu dilawan. Sumpah Fik, gue keingatan rasa tangannya pas ngocok dan ngurut punya gue. Pijitannya enak banget Fik. Lo bro, jadi bikin gue tambah kangen dan gak sabar ketemu Mas Taufan. Lo bersyukur, Mas Taufan enakan. Kalau Mas Hendra gak bisaan orangnya. Kata siapa? Dia hampir ngambek dan gak mau ketemu gue lagi. Tapi karena usaha gue yang pepet terus, sembari kasih bumbu-bumbu ancaman dikit, mau gak mau ya dia mau. Dasar lo, gue gak berani ngancem-ngancem Mas Hendra. Gue takut dan gak enak aja. Gue mau dengan cara gue sendiri. Tapi sudahlah, percuma. Gue udah gak pernah komunikasi lagi selama ini. Gue cuma bisa berdoa, semoga dia selalu sehat dan dijauhkan dari orang yang berniat jahat padanya. Karena gue gak bisa lagi jadi pelindungnya. Segitu aja lo nyerah. Iya, dari sini gue belajar. Cinta itu gak bisa dipaksakan. Gue bakal pecahin teori lo. Gue bakal buktiin kalau cinta itu bisa dipaksakan. Dan gue bakal paksa terus Mas Taufan buat cinta sama gue. Good luck bro. Tapi by the way, lo sendiri gimana ke depannya? Lo mau sama cewek lagi? Dan jadi deketin gebetan lo yang kompleks sebelah itu? Ya jalani aja. Setidaknya gue butuh orang yang bisa bantu gue ngelupain Mas Hendra. Kalau masih gak bisa lupain, gue sedang berusaha. Ya udah terserah lo. Kalau gitu gue balik duluan ya. Entar kalau lo bisa, kita double date aja. Gampang. Nanti gue calling. Oke, sip. Sore hari kemudian,
Hendra masih memijat dan diantar Mas Bejo di rumah langganan yang sebelumnya pernah memijat. Entah kenapa, sedari tadi ketika memijat, perasaan Hendra memikirkan Hendri terus. Bahkan sampai saat ini Hendra selesai memijat, Hendra masih kepikiran Hendri. Apalagi sampai sore hari ini, Hendri benar-benar tak mengabarinya. Dan itu membuat Hendra semakin yakin jika Hendri benar-benar kecewa. Pak, sudah. Lega, enteng. Habisin dulu minumnya Mas Hendra, Mas Bejo. Iya Pak. Ya, keduanya pun menghabiskan minumannya. Nah, ini Mas, uangnya. Makasih banyak ya. Saya yang makasih Pak. Kalau begitu, saya dan Mas Bejo pamit. Ya, hati-hati Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kita mampir ke masjid dulu ya, sholat maghrib. Iya, tapi habis maghrib pelanggan yang tadi batal. Katanya diganti besok siang aja. Tiba-tiba ada keperluan mendadak. Oh, jadi kita langsung pulang aja ya Mas? Masih ada Ndra, kita mijet di rumah Hendri. Hendri mau pijat? Kok dia gak ngabarin aku Mas? Bukan Hendri, tapi bapaknya. Tadi pembantunya kasih tahu aku. Kalau bisa habis maghrib ke sana. Oh iya Mas, kita ke masjid dulu, setelah itu kita langsung ke rumah Hendri. Ya, keduanya pun mampir ke masjid terlebih dahulu untuk menunaikan sholat maghrib. Dan setelah selesai, keduanya pun langsung meluncur ke rumah Hendri. Malam hari kemudian, Hendri yang dari kota, sebelum pulang ke rumahnya, Hendri terlebih dahulu menjemput Dara, cewek yang saat ini dekat dengannya, dan hendak membawanya ke rumah Hendri karena Hendri hendak berganti baju. Dan setelah menjemput Dara, keduanya pun melaju ke rumah Hendri. Dan begitu sampai, Hendri terkejut ketika melihat Mas Bejo di luar, sedang mengobrol bersama pembantunya. Loh, Mas Bejo? Sama siapa Mas? Ya biasa, nganter Hendra mijet. Bapak lagi pijet. Bapak? Iya. Dara, ayo masuk. Ya, seketika Hendri mengajak Dara masuk. Dan di depan TV, Hendri melihat cowok tampan yang sudah seminggu ini ia rindukan, kini sedang memijat bapaknya. Dri, tumben pulang. Kok gak bilang-bilang sama bapak? Biasanya tiap weekend gak pernah pulang, kelayapan aja. Ucap bapaknya yang membuat Hendra terkejut. Entah mengapa Hendra deg-degan. Namun, Hendra merasa Hendri masih marah karena Hendra tak mendengar Hendri menyapanya. Hendri sibuk pak, ucap Hendri datar. Dek, sapa Hendra mencoba menyapa, namun Hendri tak membalas sapaannya dan malah cuek dan terdengar berlari ke tangga. Om, sapa Dara menyalin tangan Bapak Hendri dan Bapak Hendri menyambut hangat. Siapa ini cantik sekali? Ceweknya Hendri ya? Aduh maaf, Bapak lagi pijet, duduk dulu. Iya Om. Mau kemana? Jalan-jalan aja Om, malam mingguan. Oh ya, suruh Hendri jangan ngebut-ngebut bawa motornya. Iya Om. Ya, entah kenapa mendengar Hendri weekend ini jalan sama cewek, campur aduk rasanya. Hendra senang mendengar Hendri kembali normal. Namun di sisi lain, ada perasaan sedih dan kesepian karena Hendri sudah pasti tak akan mengajak Hendra nongkrong lagi. Ya, Hendra heran. Bukankah ini keinginannya sendiri? Melihat Hendri tetap di jalan yang lurus. Namun kenapa ketika Hendri membawa perempuan, hatinya merasa ada yang mengganjal. Menerima Hendri pun Hendra masih enggan. Sungguh hati ini sulit ditebak. Darah, yuk, ucap Hendri mengabaikan Mas Hendra dan bapaknya sendiri. Om, pamit. Ya, hati-hati ya. Hendri, kamu kok gak salim sama bapak? Dasar anak durhaka, teriak bapaknya kesal karena sikap Hendri yang selalu cuek dan dingin pada bapaknya semenjak orang tuanya berpisah. Pak, maaf, apa Hendri selalu begitu? Dulu dia anak yang baik, penurut dan ceria. Tapi semenjak saya dan ibunya memutuskan berpisah, sejak itu pula dia berubah. Saya bisa mengerti itu. Saya juga bukan bapak yang sempurna. Enggak apa-apa. Kelak ketika dia benar-benar dewasa, dia akan mengerti lika-liku kehidupan. Tapi meski begitu,
Saya tetap sayang putra saya dan selalu memberikan yang terbaik untuknya. Iya, Pak. Di panti pijat. Malam ini mobil Taufik baru saja sampai di halaman panti. Dan seperti biasa, Taufik membawa makanan untuk orang-orang panti demi ngapelin pria buta imut pujaan hatinya itu. Taufik pun disambut hangat dan dipersilakan masuk langsung menemui Taufan yang sedari tadi sudah menunggu-nunggu Taufik dan kini sedang bersiap-siap ganti baju. Dan ketika Taufan mendengar pintu kamar diketuk, tok tok tok, cekrek, Fik, ceilah, cakep amat mas. Ini baju yang kamu kasih, agak kegedean dikit. Iya mas, kalau sama gue udah ketat banget tuh baju press body. Kita mau kemana? Ya biasalah, kencan palamu. Dih, kan udah biasa gue ngapelin mas tiap malam minggu. Masih heran aja. Nonton yuk. Kamu gila, aku nontonnya gimana? Oh iya lupa. Sorry. Ya udah, nongkrong di restoran Jepang yuk. Gue mau traktir mas makan sushi, sashimi, ramen, dan masih banyak yang lain deh. Mas pasti belum pernah. Enggak ah, aku pernah makan sushi. Nyobain dikasih mbak pengurus. Rasanya nggak enak, masih enakan lemper. Apalagi kata mbaknya, makanannya mentah. Nggak doyan aku, mending kita ke pasar ayat aja, ke pameran. Nyari telur gulung, sempol, sama cilok. Lebih cocok di lidahku orang deso. Ada dangdutannya lagi. Ya elah mas, itu pasti sushi KW. Kalau sushi di restoran Jepang asli, yang gue mau ngajak mas, lebih enak mas. Ini malah maunya telur gulung sama cilok. Tiap jajan itu mulu. Dan satu lagi, sorry mas, gue anak pop rock. Gue gak suka dangdut. Kalau mau jalan sama aku harus suka dangdutan. Kagak. Ya udah, kali ini aku gak bisa dipaksa. Pulang sana, set. Main tutup aja. Iya. Puas lo. Biar kate hujan-hujan pasti becek juga. Gue jabanin demi lo. Nah, gitu dong Fit. Ayo, kiss dulu dong. Gak mau. Kiss dulu. Fit. Dah. Cups. Ya, Taufik menutup pintu kamar Taufan. Dan Taufan pun mau tak mau menuruti kelakuan Taufik yang nyeleneh itu. Di pameran. Ya, di pameran sendiri, malam ini Hendri mengajak Dara ke pameran. Itu karena Dara sendiri yang tak mau nongki di mall. Hendri pun menuruti kemauan Dara yang saat ini didekatinya itu. Jujur, Hendri sekaligus mengenang masa kecil ketika saat ada ibunya dulu. Ibunya sering mengajak Hendri menonton pasar malam atau pasar rakyat. Dan malam ini, Hendri senang mengenang masa lalunya bersama ibu. Dan saat ini, Hendri sedang berada di stand aksesoris menemani Dara yang hendak membeli topi. Dri, bagus nggak? Bagus. Cantik. Puji Hendri yang membuat Dara tersipu malu. Dri, kamu cocok deh pakai topi ini. Coba deh. Masa sih? Iya. Lumayan. Tapi gue lebih suka warna hitam. Gimana kalau ini? Bagus juga. Kalau begitu, gue beli dua-duanya. Makasih ya, sama-sama. Mau cari apa lagi? Udah sih, tinggal lihat dangdutan aja. Lo suka dangdutan? Gak juga sih, cuma lihat aja seru-seruan aja nonton. Biar gak mubazir beli tiket masuk. Bener juga. Atau kamu mau naik odong? Komedi putar atau kuda-kudaan? Emang bocil? Di sana banyak jajanan. Yuk kita cari jajan. Yuk. Ya, keduanya pun berjalan menuju stand jajanan. Dan ketika keduanya bingung memilih jajanan, HP Hendri berbunyi. Taufik menelponnya. Bro, lo di mana? Sorry Fik, si Dara ngajakin ke pameran. Dia nggak mau ke kafe. Lo sama Mas Taufan nongki di mana? Kebetulan, gue sama Mas Taufan juga mau ke pameran. Nih, dia yang ngajakin. Terpaksa. Sekali-kali bro. Asik juga di sini rame. Ya udah, gue kesana. Iya, gue tunggu. Siapa, Andri? Temen. Katanya mau kesini juga. Oh gitu. Kamu mau jajan apa? Bingung juga nih. Mau jajan apa? Kamu mau jajan apa? Gue ngikut aja. Kayaknya aku pengen bakso bakar deh. Kamu suka nggak? Boleh. Yuk. Ya, keduanya pun hendak berjalan menuju stand bakso bakar. Namun, ketika hendak berjalan,
Bro, Fik, ketemu juga. Fik, kenalin, ini Dara. Hey, Taufik, Dara. Bening juga bro, pantes lo lupain Mas Hendra. Bisik Taufik pada Hendri. Namun, ketika Taufik sedang berbisik, Hendri melihat Mbak Niken sedang menggandeng Mas Hendra yang baru saja berjalan dari pintu masuk pameran dan berjalan ke arahnya. Mas Hendra, seketika baik Taufik menoleh. Oh iya bener bro, sama siapa dia? Sama mbaknya, Mbak Niken. Hendri, teriak Mbak Niken saat mengetahui tak sengaja bertemu Hendri. Hendri tersenyum melambaikan tangan pada Mbak Niken. Dan Hendra seketika syok. Apa mbak? Hendri? Iya, ada Hendri. Ada Taufan juga sama teman-temannya. Ya, keduanya pun menghampiri Hendri dan yang lain. Kalian di sini toh, sapa Niken pada semua. Iya mbak, kebetulan. Ini siapa Hendri? Ceweknya ya, cantik sekali, tanya Niken. Namun Hendri hanya menjawabnya dengan senyum, sembari mencuri-curi pandang pada Hendra yang diam. Dara mbak. Niken, pantes kali ini kamu gak malam mingguan ke rumah sama Hendra. Ternyata ada ceweknya sekarang. Canda, ucap Niken yang membuat Hendri jadi salting. Hehe, iya mbak, kangen juga sama ketan unti Mbak Niken. Ya ke rumah, tak buatin ketan unti lagi. Hehe, iya mbak. Mbak Niken, ini kenalin Taufik, ucap Taufan pada Niken. Taufik mbak. Oh iya, Taufan sering ngomongin kamu. Hah? Oh gitu, ucap Taufik yang GR dan melirik Taufan yang panik karena malu. Ya udah, kalian lanjut. Mbak mau keliling-keliling dulu sama Hendra, mau cari sesuatu dulu, mau cari daster sama kemeja. Oh, iya mbak. Yuk Ndra, ucap Mbak Niken. Yuk Ndri, ucap Dara. Ucap Dara dan Hendri pun dengan terpaksa berjalan mengikuti Dara. Namun dengan sesekali memperhatikan Hendra. Mas, kita naik komuni putar yuk. Enggak ah, takut. Enggak pantas, udah gede kok. Kata Mas, gue masih bocah. Boleh dong. Lagian, tuh yang naik banyak orang dewasa. Ada juga bapak-bapak, jangan mau kalah. Enggak ah, malu. Ya elah Mas, diajak ke mall gak mau. Udah sampai pameran naik komudi puter gak mau. Mau lo apa sih? Gue pojokin bener nih di semak-semak. Fik. Makanya nurut sama gue. Iya, tapi aku pengen cilok. Iya, ntar gue beliin cilok dah sambil dengerin dangdut. Ya udah, nah gitu kayak dari tadi. Ribet amat lu Mas. Ya, Taufan dan Taufik pun naik komedi putar. Sedangkan Hendra dan Hendri terpisah. Meski Hendri masih bisa memperhatikan Hendra dari jauh. Hendra sendiri ada di stan busana pria dan wanita. Hendra duduk di kursi sembari Mbak Niken yang sesekali menghampirinya untuk mencobakan kemeja pada Hendra. Rupanya Mbak Niken hendak membelikan baju untuk Mas Hendra. Ndri, sepertinya ada dress-dress wanita yang bagus di sana. Sana yuk, tunjuk Dara pada stand yang kebetulan ada Hendra dan Mbak Niken di sana. Hendri pun tersenyum mengangguk dan mau tak mau berjalan mengikuti Dara. Dan ketika sampai, Mbak Niken menyapanya. Dri, nyari apa? Tanya Mbak Niken yang membuat Hendra lagi-lagi terkejut. Nih, ngikutin Dara, katanya mau nyari dress. Oh iya dek, banyak banget dressnya, cari aja. Mbak juga mau cari daster sama kemeja buat Hendra. Oh iya mbak. Dri, aku lihat-lihat dulu ya. Kamu di sini aja. Takutnya lama. Cowok kan gak suka lama-lama. Kamu gak apa-apa sendiri? Gak apa-apa. Kamu duduk aja sini sama Mas Hendra. Aku ke sebelah sana dulu ya. Ucap Dara yang sekarang berjalan melihat-lihat dress. Dra, gimana? Jadi gak kemejanya? Terserah mbak aja. Kan mbak yang beliin. Kamu suka nggak warna hitam? Biar Hendri aja mbak yang milihin kemeja buat Mas Hendra. Ucap Hendri yang seketika membuat Hendra terkejut senang dan tersenyum. Karena sedari tadi Hendri diam mengabaikannya. Dan akhirnya Hendri bersuara juga. Ya sudah, ada benernya juga. Kamu kan cowok, jadi lebih ngerti style cowok. Ya udah, tolong bantu Hendra pilihin kemeja ya Andri. Mbak mau cari daster dulu di sana. Iya mbak.
tunggu bentar ya Andra. Ya mbak. Nanti kalau udah nemu panggil mbak Yandri. Iya mbak. Ya, entah kenapa keduanya pun tiba-tiba jadi sama-sama canggung dan diam beberapa saat. Hingga kemudian Hendra yang kini bersuara. Dek, ya mas, apa kabar? Baik mas, syukurlah. Mau nyari kemeja? Iya. Ya sudah, ayo Hendri bantu cariin kemeja yang cocok buat mas. Set, ucap Hendri yang seketika menarik tangan Hendra yang membuat Hendra terkejut. Namun entah kenapa hatinya senang. Dri, mas gak apa-apa kok. Biar nunggu mbak Niken aja. Lebih baik kamu temenin cewekmu cari dress daripada nemenin mas cari kemeja. Tadi mas dengar sendiri kan, gue udah nawarin, tapi dia gak mau. Ya udah. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa mas. Nih, sepertinya ini cocok buat mas. Mas suka yang agak longgar atau yang press body? Yang agak longgar aja dek. Motifnya suka yang apa mas? Batik or motif-motif lain, gambar-gambar? Yang polos aja dek. Kalau bisa yang ada sakunya di depan. Biar enak kalau naruh duit. Ah, ini ada mas warna hitam. Cobain. Ah, pas dek. Iya, ini aja. Mas, yang ini berapa? Itu 250 dek. Waduh, dek jangan, batalin. Cari yang murah aja. Kasihan Mbak Niken, gajinya habis nanti. Gue yang beliin mas. Jangan dek, gak apa-apa mas. Ini bagus kemejanya buat mas. Dan terlihat gagah. Puji Hendri yang membuat Hendra sempat terdiam. Jujur, Hendra dibuat tersipu. Namun Hendra masih saja bingung dengan perasaannya saat ini. Nih dek, kembaliannya. Makasih. Dri, udah yuk. Udah nemu dressnya? Udah nih. Kok gak manggil gue? Udah bayar? Udah, santai aja. Yuk, sekarang kita cari makan. Ya sudah. Mas, gue jalan duluan ya. Oh, ya dek. Hati-hati. Ya. Ya, Hendri pun duluan pulang. Meninggalkan Hendra yang masih duduk menunggu Mbak Niken. Hendra benar-benar bingung dengan perasaannya sendiri. Mengapa keduanya berantem baikan. Udah kayak orang pacaran saja. Bahkan ketika Hendrik kini tak ada lagi waktu dengannya lagi dan sudah memiliki kekasih seperti yang ia harapkan pun justru membuat Hendra merasa kesepian. Sungguh serba salah. Namun meski begitu Hendra merasa senang karena meskipun Hendrik kini sudah memiliki kekasih, namun Hendri sudah tak marah dan terlebih masih perhatian padanya. Hendra jadi merasa tak enak pada Hendri. Hendra, sudah? Sudah mbak, ini dibeliin Hendri. Dibeliin? Ya ampun, jadi ngerepotin. Hendra tadinya juga gak mau mbak, dan udah nolak. Tapi Hendri maksa, ya udah. Suruh dia ke rumah Hendra, nginep di rumah. Mbak mau buatin ketan unti buat dia. Tapi dia lagi malam mingguan mbak sama ceweknya. Hendra gak enak ganggu. Ya basa-basi aja, gak enak. Dia udah beliin kamu kemeja loh. Kamu harus punya etika ketika ada orang baik sama kamu. Kalaupun dia gak bisa ya udah gak apa-apa. Yang penting ngomong dulu. Kalau jadi habis ini mbak masak ketan. Ya, Hendra pun mencoba menelpon Hendri. Namun berkali-kali menghubunginya, Hendri tak juga mengangkatnya. Gak diangkat-angkat mbak. Ya sudah, mungkin dia sibuk sama pacarnya. Kapan-kapan aja kalau kesini lagi suruh mampir. Iya mbak. Taufik? Loh, kamu kenapa Fik? Bleh. Dasar orang kaya, dasar orang kota. Dia yang nantangin, dia yang teler. Taufik gak bisa naik komedi putar mbak, muntah. Bener-bener loh mas, bukannya prihatin malah diketawain. Ucap Taufik yang membuat semua tertawa. Ya udah, ini minum dulu. Habis itu, ayo kita pulang. Ya udah, kalau gitu Mbak sama Hendra juga pulang dulu ya. Mbak, sama Hendra naik apa tadi ke sini? Tanya Taufan. Tadi jalan kaki berdua, orang deket aja sambil cuci mata. Bareng aja Mbak, naik mobil sama kita. Gak apa-apa kan Fik? Gak apa-apa lah. Ayo Mbak, Mas. Gak ngerepotin nih. Enggak lah, deket ini. Ya udah, makasih. Si Hendri udah pulang? Tanya Taufik. Udah Fik, jawab Hendra.
dan Taufik pun mengantar keduanya pulang. Dan tak lama kemudian, ketika mobil Taufik sampai di depan rumah Hendra, loh, lah itu Hendri. Udah duduk-duduk santai di kursi depan, teriak Mbak Niken. Hendri, iya Andra. Hendri, gue tahu lo kayak apa. Dasar dagelan tuh anak, ucap Taufik tersenyum geleng-geleng dan mengacungkan jempolnya dari luar kaca mobil pada Hendri. Hendri pun membalas jempolnya dan Mbak Niken membantu Hendra turun. Fik, Van, makasih ya. Mampir dulu yuk ngopi-ngopi. Thanks Mbak, lain kali aja gue kesini. Gue mau nyulik Mas Taufan dulu. Biasa, jatah malam minggu. Yuk Mbak. Bro, ya hati-hati. Ya, Mbak Niken dan Hendra pun menghampiri Hendri. Awas, pelan Dra, licin. Iya Mbak. Dri, tadi ditelepon sama Hendranya nggak diangkat. Katanya kencan, tahu-tahu udah sampai sini. Kan cuma kencan Mbak, ya kali kencannya sampai nginep. Lagian, Hendri mau nagih ketan unti nih, kangen sama ketan unti Mbak Niken. Ucap Hendri sembari melirik Hendra. Kangen ketan unti apa kangen sama Mas Hendranya? Dua-duanya Mbak.